Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau tidak ada yang sakit, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan bangkunya itu diluruskan sama sampah-sampah yang ada di bawah meja ataupun di laci, diambil terus di tempat sampah ya anak. Ayo itu, Mbak Rosida, ayo tolong dibawa ke tempat sampah ya. Iya. Itu Mbak Danisa, ayo bangkunya. Nah, sudah habis semua? Sudah, Pak. Sudah, itu. Kemudian mari kita berdoa dulu ya anak sebelum pembelajaran dimulai. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Oh baik, Pak Maulita, silakan dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Pak Maulita atas pembinaannya. Sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bapak absen, kalau hadir acungkan tangan ya. Iya, Pak. Inenda Khairun. Hadir, Pak. Maulita Ramawati. Hadir, Pak. Putri Nala Erlanda. Hadir, Pak. Rismanur Berlianti. Hadir, Pak. Gistatria Pamungkas. Hadir. Ibnu Haida Sanda. Hadir, Pak. Dita Bintang Saputri. Hadir. Miftahul Fakruddin. Hadir, Pak. Adi Sinta Nuria. Hadir, Pak. Haikal Hanasta. Hadir, Pak. Nanda Prilianingrum. Hadir, Pak. Yuni Ayu Kristanti. Hadir. Rosida Kumalasari. Hadir, Pak. Helen Putri Kenanga. Hadir. Muhammad Juanda Akbar. Hadir, Pak. Demian Orlando. Sakit, Pak Pak. sakit ya. Dipa Matiu. Hadir. Baik. Wiwi Munawaro. Oh sakit. Sakit ya anak. Iya, Pak, sakit. Joko Perkasa. Izin, Pak. Oh izin. Baik. Berhubung temannya sakit, mari kita berdoa ya anak agar teman-teman kalian bisa segera berkumpul bersama kalian untuk pembelajaran kita pada selanjutnya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak mau bertanya, apakah kalian ada yang ingat materi minggu sebelumnya? Ayo, ingat atau belum? Kalau nggak ingat, Bapak akan tunjuk salah satu. Ayo Pak Maulida, apa materi dari minggu kemarin? Iya, Bapak. Jadi materi minggu lalu tentang pengaruh iptek bagi kehidupan dalam segala aspek. Bagus sekali Mbak Pita. Jadi bahwasannya minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pengaruh iptek dalam segala aspek, yang dimana terdapat aspek positif dan juga aspek negatif. Aspek positifnya seperti proses pembelajaran itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu nanti banyak dari pengetahuan tersebut disalahgunakan. Nah, seperti itu kayak anak ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan Nusa dan Bangsa. Kalian sudah hafal liriknya? Sudah, Pak. Ya, itu kalau ada yang belum hafal, Bapak akan laykan. Oh ya anak-anak, kemarin sudah belajar apa belum?
Sudah Pak, sedikit. Alhamdulillah, nanti diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya dan paham. Sebentar teman-teman. Yuk, mari kita bernyanyi. Berdiri semuanya, berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih, silakan duduk. Oke, Bapak akan bertanya kepada kalian, kenapa sih Bapak menyuruh kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Kenapa? Ada yang tahu? Ya Pak, Ya. karena kita akan belajar mengenai persatuan. Baik, betul sekali Pak Mata Bajen. Jadi kita akan mempelajari tentang bab 4, yakni dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo anak dibaca. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Nah, kita hari ini akan belajar tentang itu ya anak-anak. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita nanti akan yang pertama, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video. Kemudian kalian nanti tanya jawab, dan kemudian kalian nanti mengumpulkan informasi dan diskusi, kemudian presentasi. Paham semuanya? Paham. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi kita mengamati video itu nanti diharapkan kita dapat memahami apa sih itu konsep dari negara. Kemudian setelah itu kita berdiskusi
untuk dapat mengetahui negara kesatuan dan negara liberal itu apa sih. Kemudian yang terakhir, setelah diskusi nanti kalian dipresentasikan ya, dan itu dengan tujuan kalian nanti dapat mepresentasikan dinamika kesatuan Republik Indonesia. Baik semuanya, paham? Paham. Sekarang Bapak ingin tahu apa yang dimaksud dengan negara. Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Anda. Negara itu suatu wilayah yang mana di wilayah itu ada rakyat, ada pemerintah yang mengaturnya. Ya, betul. Jadi negara tersebut merupakan suatu organisasi atau badan tertinggi yang dimana mengatur kesejahteraan masyarakat serta tujuan masyarakat, yang dimana unsur-unsurnya itu terdapat ada masyarakat, kemudian ada wilayah, kemudian ada pemerintah. Nah, langsungnya. Terus kalau misal menurut para ahli juga mengukuhkan apa itu negara dari Prof. Mr. Sunarko, yakni negara merupakan organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah dan mempunyai kedaulatan dari negara lain. Paham semuanya? Bapak akan menampilkan sebuah video untuk kalian pahami berkaitan dengan konsep negara itu sendiri. Silakan diamati. Ayo yang di pojok itu silakan diamati. Mbak Leri jangan mainan saja, ayo diamati.
Mbak itu pulpennya jatuh, Mbak. Selesai. Setelah mengamati video tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, apa Mbak? saya ingin bertanya mengenai unsur-unsur negara itu apa saja sih Bapak? Oke, baik. Jadi unsur-unsur negara itu meliputi yang pertama warga negara, yang kedua meliputi wilayah, yang ketiga meliputi pemerintahan. Nah, yang kita bahas satu-satu ya. Tadi Mbak Lisa bertanya, unsur-unsur negara itu apa aja sih Pak? Yang pertama, yakni warga negara. Warga negara. Apa yang kalian pahami tentang warga negara itu? Saya Pak, Ya, baik. warga negara itu rakyat yang tinggal di suatu negara itu tadi Pak. Nah, betul Mbak Nara. Jadi kalau misalkan kita mau membuat negara, hal yang paling penting itu warga negara. Karena apa? Karena jikalau tidak ada warga negara, maka negara itu dihuni oleh siapa? Nanti ya, misalkan ya, kalian perhatikan, jika Bapak membuat satu negara, misalkan Bapak punya wilayah nih, nah wilayah itu kosong tanpa adanya warga negara. Nah, apakah bisa terbentuk negara? Tidak. Nah, maka dari itu harus adanya warga negara. Dan kalau nggak ada itu namanya apa? Kota mati. Bang semuanya? Oke, jadi warga negara itu merupakan kayak subjek itu yang dimana nanti mengatur negara itu sendiri. Paham semuanya? Bapak. Kemudian yang kedua, wilayah. Wilayah ini terbentuk atas daratan, perairan, dan udara. Nah, yang dimana ketiga itu sangat penting bagi pembuatan negara. Yang dimana dalam sendiri kan pasti sudah tahu kan kalau manusia itu berpijak pada apa? Tanah. Ya, itu juga disebut daratan ya. Nah, termasuk lautan juga. Jika negara itu mempunyai laut, maka laut tersebut juga bagian dari negara. Nah, sedangkan kalau udara itu sistemnya itu kayak gimana ya? Kayak kalau misal daratan, pasti di atasnya ada udara. Begitu juga dengan lautan yang pastinya ada udara. Jadi nanti udara itu akan mengikuti batas-batas dari daratan dan lautan yang telah ditentukan. Siapa yang tahu batas dari lautan itu namanya? Saya Pak, Ya, ZEE bukan Pak? ya betul Mbak Nana. Nah, dan daratan yang tahu? Enggak tahu, Pak. Ya, yang disebut batas daratan. Teritorial. Ya, teritorial itu. Bagus banget. Tepuk tangan Mbak Nana. Nah, semuanya jadi untuk membatasi sebuah negara itu kita dibutuhkan sebuah benteng atau sebuah penghalang gitu ya. Misalnya Indonesia itu di Malaysia menggunakan apa? Ayo, menggunakan itu loh, rantai. Pembatas Batas. kayu. Kayu apa tuh? Benteng. Bukan benteng itu loh. Besi ya, besi itu. Iya. Terus kalau di Cina itu kalau nggak salah pakai tembok. Tembok Cina. Iya. Oh, Pakai batu bata Mbak Lita ya. Oh, pakai Emang batu betul. bata. Iya. Sedangkan kalau lautan itu pasti kan ada batas-batas sendiri kan ya. Nanti kayak menentukan berapa kilometer sih Indonesia itu punya lautan, kemudian berapa meter sih Malaysia punya lautan. Jadi semisal kalian ya mau mencari ikan di Indonesia saja tapi melewati
negara Malaysia. Wah, kalian pasti akan ditangkap sama polisi. Paham semuanya? Paham Pak. Masuk penjara ya Pak? Ya? Apa? Masuk penjara nanti. Ya iya, ini penjara. Nanti kamu nanti di sidang di negaranya sana. Wah, pasti repot pasti bukan. Oh. Iya. Jangan sampai Pak. Iya, jangan sampai dong. Harus patuh dan taat. Kalau bisa mencari ikan, jangan mencari ikan di daerah situ. Ngapain langsung ke Malaysia segala? Kan nggak etis kan namanya. Iya Pak. Mencuri ya Pak ya? Ya mencuri. Kecuali kalau kalian mau pengen nangkap hiu, nangkap paus atau nangkap apapun itu, nah itu terserah kalian. Mau ditangkap, bapak nggak ikut campur. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini sangat penting dalam pembentukan negara karena pemerintah ini bertugas untuk mengatur negara, membuat undang-undang, membuat peraturan yang dimana akan ditaati oleh warga negara itu sendiri. Ada yang tahu pemerintah Indonesia menganut apa? Presidensil. Itu presiden nggak sih? Ya, Bapak menjawab ya. Iya. Jadi pemerintah Indonesia itu menganut trias politika, yang dimana Oh. ya seperti itu, yang dimana terdiri dari berbagai macam badan. Tiga. Yang pertama badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Kalian SMP pasti pernah kan diajari badan-badan itu? Iya Iya Pak. Pak. Nah sekarang Bapak ingin bertanya, apa saja badan legislatif? Anak-anak. Badan legislatif, DPR, MPR, DPRD. Ya, sudah Pak. Ya. Bagus sekarang. Ya. Sekarang Bapak mau tanya badan eksekutif. Sudah presiden, wakil presiden Pak. Bagus. Kemudian yang yudisial. Balik. Itu Bapak. Pak, Apa? saya mau menjawab Iya. MA, MK, KY. Nah, ya betul. Tepuk tangan Pak semuanya. Sekarang bayangkan ya, kalau negara itu tanpa pemerintah itu pasti gimana ya? Pasti bakal banyak terjadi kejahatan. Misalnya jangan sampai beneran ya, Mbak Ajeng mencuri di Alfamart. Nah, itu nanti nggak ada peraturan yang mengatur. Jadi dibuat peraturan. Terus kemudian untuk mengatur kayak ancaman-ancaman dari luar, kemudian untuk mengatur bidang ekonomi maupun politik, nah itu dibutuhkan pemerintah. Lalu lintas juga Pak. Iya dong, lalu lintas juga. Kalau misal kamu nih yang double gitu ya, kalau bisa menerobos lampu merah, nah itu pasti di print gitu nama polisi nanti kamu bilang. Iya. Oke. Sudah paham semuanya mengenai unsur-unsur negara? Sudah Bapak. Oke. Sekarang ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Ya, Marita. Saya ingin bertanya bagaimana dengan fungsi negara. Oke, fungsi negara. Kok ngantuk semua nih? Nggak Pak, semangat. Enggak Pak. Nah, Enggak ngantuk Pak. Nah, Bapak punya ya nih buat kalian. Kalau Bapak bilang semangat belajar, nanti kalian bilang kiu 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 gitu ya. Yuk. Gimana Pak? Semangat belajar kiu 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 kiu. Oke, Ya. siap. Yuk. Semuanya yuk. Semangat belajar. Nah, bagus. Oke, sekarang Bapak menjelaskan mengenai fungsi negara. Fungsi negara yang pertama itu adalah fungsi pelaksana, ketertiban, fungsi penentuan ketertiban. Menjelaskan, jadi fungsi yang pertama ya ini fungsi pelaksana ketertiban, fungsi pengaturan dan ketertiban.
Itu seperti misalnya kan ada bentrokan, misal ya bentrokan antara warga Sidoarjo dengan Surabaya gitu. Nah, dari bentrokan itu nanti pasti kan ada yang ketertiban yang mengatur. Nggak mungkin kan harus berantem sampai meninggal gitu kan, pasti ada yang mengatur. Nah, dengan mengatur itu membuat lingkungan itu menjadi tertib dan damai. Seperti misalnya juga itu misal ketertiban lalu lintas kan sudah ada sedia tuh lampu merah, lampu kuning, oranye, lampu hijau. Nah, itu semuanya mempunyai fungsi yang dimana yang merah itu tandanya apa? Berhenti. Ya, berhenti. Terus yang kuning, Siap-siap. oke, dan hijau, Jalan. go. Gitu. Let's go. Let's go ya. Pak mau tanya, kalau misalnya zebra cross itu termasuk yang mengatur ketertiban di jalan ya Pak? Oh iya juga. Karena misalnya kalau kita mau menyeberang itu kan harus mengikuti zebra cross. Kalau tidak kan nanti dianggap orang ini kenapa ya kok mau menyeberang itu. Nah, itu kita harus di zebra cross itu menyeberang supaya yang pengendara itu tahu bahwa kita itu sedang menyeberang. Sama jangan lupa apa gini? Lambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan atau awe-awe. Memberi tanda ya Pak. Iya, memberi tanda kalau kita mau menyeberang. Nah, sekarang fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yakni fungsi kemakmuran. Dan kesejahteraan. Negara dianggap sukses apabila negara tersebut mampu menyejahterakan rakyat. Dan kalau misal masyarakatnya itu nggak sejahtera, maka negara itu bisa buruk. Misalnya kan negara A itu pemerintahnya tidak becus atau gimana gitu, yang membuat rakyat sengsara atau menimpa kemiskinan. Nah, tujuan negara itu supaya tidak terjadi kemiskinan atau itu yang tidak kerja itu namanya apa? Pengangguran. Nah, jangan sampai pengangguran ya, harus kerja nanti kalau tidak. Siap. Ya. Iya Pak. Nah, negara tersebut mewadahi orang tersebut supaya sejahtera, misalnya mencari lapangan kerja baru untuk itu tadi orang-orang tadi agar sejahtera. Kemudian orang-orang miskin juga itu nanti dikasih bantuan-bantuan. Namun sekarang jarang nggak sih ada yang kayak gitu? Masih Masih ada, Pak. Masih ada. Ya, yang bantuan COVID kemarin itu Pak. Oh iya, bagus semuanya. Bapak cuma mengetes. Kemudian yang ketiga, fungsi pertahanan. Dan keamanan. Kalian tahu keamanan itu apa? Keamanan itu ya harus aman dari sisi, pokoknya itu damai dan tenteram itu. Nah, fungsi negara itu untuk pertahanan dan keamanan itu, misalnya ya ada negara lain yang mau mengebom Indonesia itu ya dua gitu. Nah itu nggak sampai terjadi karena negara mempunyai fungsi untuk melindungi rakyatnya dari serangan-serangan dari negara lain. Seperti misalnya harus ada kasus terorisme atau apapun yang sekiranya membuat warga Indonesia itu cemas, itu nanti negara bisa melindunginya dengan mengirim pasukan TNI atau Polri. Nah, kalian mau diancam oleh negara-negara lain? Nggak mau dibom kayak yang Israel, nggak mau. Iya, nggak mau lah, mati dong. Ya. Nah, sekarang fungsi yang keempat. Fungsi keadilan. Fungsi keadilan. Semua orang itu harus bertindak secara adil. Apabila yang satu mengalami penindasan dari pelaku, maka yang harus dihukum siapa? Iya, pelaku dong. Iya. Maka dari itu harus
di apa itu negara itu menciptakan sebuah peraturan atau undang-undang dasar yang ditujukan kepada para pelaku kejahatan. Seperti misalnya juga kayak misal persidangan gitu kan harus adil kan, nggak harus apa itu namanya Tidak boleh memihak. ya tidak boleh memihak. Oh, jadi semuanya sama di mata hukum ya, Pak? ya harus adil. Kalau misal ada yang berbuat kesalahan maka itu nanti dihukum, jangan korban ya, kasihan dan korban nanti. Iya, Pak, pelakunya, Pak. Paham semuanya? Pak. Yuk, sekarang Bapak yang bertanya. Jangan takut, biasa saja, santai. Tujuan negara itu apa? Ayo, yang angkat tangan pertama nanti Bapak kasih poin. Saya, Pak. Ya, kenalan. Tujuan negara secara umum itu mensejahterakan rakyatnya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Adit ya. Ya. Tapi kalau di Indonesia ada di pembukaan Pak. Pembukaan alinea 4. Pak, ya. Sesungguhnya. Tidak bisa Pak lupa. Jadi pembukaan tersebut melindungi segenap bangsa dan seluruh negara Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum dan ikut dalam ketertiban dunia. Paham semuanya? Pak. Sekarang Bapak akan mengasihkan soal terkait ini. Soalnya Bapak tulis apa? Bapak dikte. Ditulis saja Pak. Ngerjakannya di buku tulis Pak. Iya, di buku tulis. Langsung dikumpulkan Pak. Oh enggak, nanti kan kita mengerjakan. Nah, nanti itu nanti kita dibentuk kelompok. Nah, dengan kelompok itu nanti kita saling berdiskusi mengenai jawaban kita, apakah betul, apakah salah. Nah, dengan betul itu nanti disusun menjadi satu dalam lembar itu. Sementara ini dikerjakan individu dulu. Oke, Pak. Sebutkan minimal 2 pendapat mengenai apa itu negara. Yang kedua, nah Bapak kasih biasa aja ya, waktunya 10 menit. Waktu sudah habis ya. Apakah ada yang belum? Sudah. Sudah Bapak. Sudah semuanya. Sekarang simak jawabannya dulu ya. Bapak akan menerangkan negara serikat dan juga negara kesatuan.
pasti jangan pernah tahu kan negara kesatuan dan negara itu apa konsepnya, kayak Amerika Serikat, terus negara kesatuan Republik Indonesia kan kita tidak tahu. Ya, Pak akan menjelaskan apa yang di negara kesatuan. Nah, negara kesatuan ini merupakan negara yang dimana mempunyai satu pemimpin negara atau kepala negara, kemudian satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dalam suatu wilayah tersebut. Nah, pemerintahan tersebut memiliki kuasa yang dimana nanti kuasa tersebut itu menciptakan sebuah wewenang, wewenang itu harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu cuma menjalankan apa yang diputuskan oleh pemerintahan pusat tadi. Paham semuanya? Paham. Oke. Ciri-ciri dari negara kesatuan ada yang paham? Ciri-cirinya itu yang pertama itu mempunyai satu undang-undang tadi, punya satu kepala negara, kemudian mempunyai satu pemerintahan tadi. Ya seperti itu negara kesatuan itu. Presidennya berapa, Pak? Presidennya satu kepala negara. Berarti kayak Indonesia itu kesatuan ya, Pak? Iya, salah satu negara kesatuan itu negara Indonesia. Oke. Kemudian seperti misalnya berbagai macam seperti dari bidang politik, ekonomi maupun budaya itu kalau bisa mempunyai masalah nanti pasti diselesaikan oleh pemerintahan pusat, bukan dari pemerintah daerah. Ini dalam konteks negara ya, bukan daerah. Oke, kemudian Bapak akan menjelaskan negara apa yang kita dibahas sekalian mengenai negara serikat? Misalnya negara bagian Pak. Adalah Iya, Pak, sama jadi dalam negara ada negara-negara bagian. nah ya, itu dinamakan negara serikat karena negara serikat itu pada dasarnya itu wilayah itu besar banget ya. Nah, dengan kesadaran itu dibagi menjadi berbagai macam negara. Nah, seperti misalnya Amerika itu ada Amerika Utara, ada Amerika Serikat yang besarnya itu, kemudian ada Amerika Selatan yang dimana itu ada negara seperti Belgia. Terus apa lagi? Negara di Amerika itu menjadi negara bagian. Texas itu juga, Pak. Texas, ya. Meksiko juga. Meksiko. New York. Texas itu masuk Meksiko. Oh. New York itu di Amerika Serikatnya, jadi pusatnya. Nah, kalau misalnya negara serikat itu beda sama negara kesatuan, karena di mana negara bagian itu juga memiliki wewenang dalam mengatur warga negaranya, tetapi tidak boleh berlainan dengan negara pusat. Paham semuanya? Paham. Oke. Seperti itu Bapak jelaskan negara kesatuan dan serikat. Sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 Adi Cita Turia, Maudara Mawati, Putri Nala Erlanda. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Dewi Siti Rahman, kemudian Wiwi Munawaroh, terus Joko Perkasa. Nah itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Haikal Hanasta, kemudian ada Hillary Putri Kenanga dan Rosidah Kumalasari. Nah, silakan ayo anak-anak, silakan baginya. Bapak kasih waktu 10 menit ya buat diskusi. Tahu kan tugasnya apa? Yang kelas B yang tugas. Ya, tugas kalian sendiri-sendiri itu nanti itu dicocokkan sama temannya. Apakah ada yang benar, apakah ada yang salah. Nanti hasilnya ditulis dalam kertasnya. Oh ya, sebentar Bapak bagikan kertasnya ya. Kertas untuk menulis. Ini ya kertasnya. Iya, Pak. Jangan sampai rusak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dibacakan ya.
dikerjakan, jangan ibu sendiri, itu cewek-cewek. Ayo. Iya Pak. Iya Pak. Udah mau selesai kok Pak. Oh iya, bagus. Dalam diskusi kali ini kalian nanti itu harus bekerja sama dalam menyusun jawabannya. Iya, Pak. Kemudian juga toleransi gitu. Kayak misal yang satu memberikan pendapat, yang satu menghargai gitu. Jadi nggak timbul pertengkaran atau eker-ekeran gitu lah nama istilahnya. Baik Bapak. Sudah selesai Nana? Sudah. Pukul 10 menit. Nah sekarang kemudian waktunya presentasi. Bapak akan menunjuk. Nomor 1 silakan presentasi. Silakan maju. Ya Pak, diwakili teman saya Pak. Oh dimatiin ya. Silakan. Baik Pak, saya Jisna Ria, perwakilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama, negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian 3 unsur pokok berdirinya sebuah negara atau konstitutif adalah penduduk, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Serta 1 unsur tambahan disebut unsur deklaratif yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Yang ketiga yakni negara mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi keadilan, fungsi pengaturan dan keadilan serta fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang keempat, yang tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima, ini negara kesatuan adalah negara yang memerintahkan tertingginya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang berlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang keenam, negara serikat adalah bentuk negara yang berdaulat. Kedaulatan negara tersebut tanpa dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat, namun negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Terima kasih. Sekarang bertanya. Ada yang ingin menanggapi? Jadi saya mau menanggapi. Saya Pak ini. Ya, benar, silakan. Saya dari kelompok 5 mengizinkan menanggapi bahwasanya negara yang termasuk negara kesatuan tadi adalah negara Indonesia, sedangkan yang termasuk negara serikat itu contohnya adalah Amerika Serikat. Bagus Mbak Nala. Tepuk tangan Mbak Nala. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah menunjukkan pukul 10. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin seseorang menyimpulkan pembelajarannya. Siapa yang menyimpulkan? Saya Pak. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini tadi kita juga sudah belajar unsur-unsur dirinya negara, ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, juga tadi belajar batas-batas wilayah Indonesia tadi ada udara, darat, sama perairan. Lalu kita juga belajar yang kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu yang nanti ini kita juga barusan berdiskusi kelompok gitu Pak, belajar negara serikat dan juga negara kesatuan. Bagus, tepuk tangan Bapak Nala. Anak 12 ini pintar-pintar ternyata ya. Iya dong Pak. Bapak senang melihatnya. Oke, sekarang sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan menjelaskan manfaat apa yang kita dapat dalam pembelajaran materi. Nah, manfaatnya itu nanti kita dapat memahami konsep negara. Dan negara itu dibagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat. Kan sudah paham kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sudah paham. Oke, kalau begitu kalian silahkan pelajari bab tersebut di rumah ya. Bapak nggak akan mengasih tugas kok, karena Bapak tahu kalian itu pasti capek kan. Bapak nggak akan ngasih tugas. Terima kasih. Pokoknya itu di rumah nanti harus mempelajari materi pada pagi hari ini, kemudian pelajari
bab selanjutnya atau pertemuan minggu ke depan ya. Nanti Bapak akan bertanya kepada kalian apakah sudah belajar atau enggak. Oke, sekian. Jaga kesehatan ya anak-anak, apalagi di masa sekarang itu banyak penyakit yang sering masuk di dalam kita. Iya Pak, musim hujan soalnya. Iya, musim hujan, jangan makan pedas juga ya, nanti punya sakit, apalagi kan musim hujan kan. Iya Pak. Terus yang paling penting ini buat anak-anak ini, jangan hujan-hujan ya. Iya Pak. Iya Pak. Tahu kan kita sendiri kan, hujan itu nanti mengakibatkan apa? Masuk angin. Oh iya, masuk angin, terus batuk. Nah, apalagi wah, kayaknya Mbak Ajeng ini juga habis putus sama Mbak Iya, Ajeng. betul, Pak. Ya ampun kasih saya. Ya, pokoknya kalian jaga kesehatan, makan teratur, kemudian bersih, karena bersih itu pangkal dari iman. Ya. Baik. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan kata. Bapak izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan digantikan lagi tempat duduknya. Bapak izin pamit dulu ya. Iya, Pak. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam.